barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baraya, kita bersua kembali di Radio Baraya, ya tentunya dari Radio barayakita.com, ya, berita positif dan inspiratif. Kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, Baraya dimanapun Anda berada. Dan kita live di Instagram, live di Facebook, juga audio streaming, dan nanti hasilnya Anda harus simak ya video kami di channel YouTube kami @barayakita_official. Oke, bersama saya ada tamu-tamu ya yang akan berbagi informasi untuk Baraya semua di bincang inspiratif kita kali ini. Mudah-mudahan memberi hal-hal yang positif dan inspiratif untuk Anda semua. Oke, bersama saya Andreas Medi, hadir nih dua tamu kita yang cantik dan ganteng. Ya, ini ada Duta Genre Kabupaten Bandung Barat, Putra dan Putri ya, tahun 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini kayaknya ya. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Kayaknya kalau duta-duta tuh ini ya, apa sih namanya? Anggun. Apa sih namanya? Penuh tata krama gitu ya. Mungkin memang itu diajarkan juga di situ ya. Jadi lulusan duta genre pasti semuanya someah ya, ramah tamah, sifatnya body language-nya bagus. Seperti itu ya sepertinya ya. Iya, betul. Kayaknya saya harus banyak belajar ya kalau jadi duta ya. Oke, kita sapa aja nih Baraya. Duta Genre Kabupaten Bandung Barat ada Kang Syahrul Renaldi ya, Kang Halo. Syahrul ya, asli KBB. Asli pisan. Bapak Ibu juga. Iya. KBB-nya mana? Di Cisarua. Oh, Cisarua. Iya. Orang Cisarua. Cisarua. Enaknya dingin ya. Iya, dingin. Oke, Kang Syahrul. Dan juga ada Teh Feni Nuraini. Halo. Sehat ya Teh Feni? Alhamdulillah, Teh Feni aslinya mana nih KBB-nya? Dari Cikalong Wetan. Oh, orang Cikalong. Betul. Ayah dari Cikalong, kalau ibu dari Tasik. Tasik. Tasik Malaya. Sunda banget ya. Kalian berdua kalau ngomong di rumah itu bicaranya apa nih, bahasa ibunya? Sunda atau ada Indonesianya atau gimana? Kalau aku sih ada Indonesianya. Campur. Sama Teh Feni juga ya. Campuran dari kecil juga. Dari kecil ya, tapi bahasa Sunda juga diajarkan ya. Iya, tentunya. Makanya kalian mahir ya, makanya bisa jadi duta, bisa kan ya. Yang jadi duta kan bahasa Sundanya bagus lah ya. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Oke, Baraya semua yang bergabung ya, inilah duta-duta genre Kabupaten Bandung Barat ya tahun 2021. Nah, kalian dinobatkannya kapan sih? Waktu bulan April tanggal 7. April. Iya. April 2021 kemarin. Betul. Ya. Secara virtual atau gimana? Iya, campuran secara virtual dan juga kalau finalnya itu secara offline, dan juga kita kan sebelumnya ada foto ya. Iya, ada sesi Jadi foto foto dulu. kita datang ke sana, cuman pas final karena kan ada PSBB waktu itu. Betul. Jadi dibatasin hanya 8 finalis yang diundang ke dinas. gitu. Seperti itu. Oke deh. Tak kenal maka tak sayang. Walaupun waktu itu pernah juga duta genre dari KBB juga ya, ada Teh Iya, Putri kalau nggak salah. Iya, gitu. Putri. Itu sempat hadir. Tapi kita ini kenalkan lagi nih kepada Baraya semua, apa itu duta genre. Nah, siapa nih yang mau jelasin duta genre itu apa sih? Boleh nih aku. Oke, Kang Syahrul ya. Ya silakan. Halo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu duta genre, pertama dari genre dulu nih. Genre itu kan singkatan dari generasi berencana. Generasi berencana. Kalau saya Iya. taunya keluarga berencana. Tanya Oh, ada generasi iya, berencana ya. iya. Beda zaman. Oke, sekarang genre ya, generasi Generasi berencana. berencana. Oke. Nah, generasi berencana itu kan salah satu program dari pemerintah nih teman-teman, yang langsung dari pemerintah pusat melalui BKKBN. BKKBN. Iya, jadi genre ini bawahnya itu BKKBN, di atasnya itu. Iya. oke, Jadi oke. program BKKBN juga. Dan duta itu, jadi maksudnya duta itu brand ambasadornya lah. Brand ambassador ya, Iya, BA brand ya. ambasadornya. Oke. Jadi kita ini harus memperlihatkan nih contoh-contoh remaja yang baik itu gimana sih. Oke. Mensosialisasikan, menyebarkan virus genre ke teman-teman para remaja biar kita itu bisa hidup berencana. Biar bisa jadi keluarga berencana juga nantinya, Iya, tentunya. nantinya ya bersambungan Iya. juga dengan program-program dari Iya, BKKBN yang lain iya. ya. Oke. Ini sejak tahun berapa genre ini? Udah lama ya Teh. Iya.
sudah ada dirancang sejak tahun 2004. 2004. Namun dulu Namanya Duta beda-beda. Remaja Iya, ya. Duta Remaja. Nah, ya sempat dengar itu Duta Remaja. Iya, sejak Oke. tahun 2014 itu ada Duta Genre. Ya, jadi singkatan dari generasi berencana. Gitu, supaya lebih dekat gitu ya kepada para remaja gitu, karena ya pada saat ini remaja-remaja yang lain itu belum tertarik tuh dengan program-program BKKBN. Oke. Jadi kita ganti saja menjadi generasi berencana. Jadi teman-teman dari remaja juga bisa lebih tahu dan lebih familiar gitu. Iya, betul. Dengan adanya Duta Genre ini. Iya, oke. Oke, jadi dari tahun 2000 tadi berapa? 14 ya, ada Duta Genre. Nah, Duta Genre ini ngapain aja sih? Ada tugas apa aja sih sampai kan harus ada Duta Genre dari BKKBN? Gimana nih? Maksud tujuan, visi misi dan lain sebagainya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya. Jadi tujuan diadakan Duta Genre itu kan karena sekarang tuh makin maraknya pernikahan dini. Oke. Lalu mereka itu tidak sadar dengan kesehatan reproduksi ya. Iya. Nah kan sekarang tuh lagi ada isu stunting di Indonesia, anak-anak yang memiliki tinggi badan yang kurang dari normal. Nah oleh karena itu untuk teman-teman remaja diantisipasi dengan penundaan usia pernikahan ya, namanya PUP. PUP, Iya. penundaan usia pernikahan. PUP, oke. Iya. Kalau di genre itu untuk minimal menikah untuk perempuan 21 tahun, 21, oke. untuk laki-laki 25 tahun. Siap. Itu didasarkan kepada kesiapan fisik maupun psikologis dari calon ibu dan juga dari calon ayah tentunya. Kalau misalkan kita kurang dari umur segitu ya udah nikah, banyak sekali tentunya dari segi fisik yang akan menimbulkan hal-hal negatif ya. Belum lagi dari kematian anak, kematian ibu, lalu kita pun belum siap untuk secara finansial ya. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Minimal menikah untuk perempuan 21, untuk laki-laki 25 tahun. Tuh catat nih Baraya. Jadi adik-adik semua yang udah ada pasangan, tapi lihat dulu nih ya, usia saya berapa nih gitu ya. Nah kalau masih belum 21, coba mungkin bisa dipikirkan lagi gitu ya. Betul. Ditunda dulu sampai kan mungkin udah nyampe umurnya di mana tadi kata Feni, alat reproduksinya udah siap, semuanya udah siap ya, insya Allah masuk ke dunia pernikahan itu dengan siap juga ya enggak? Karena kan kita remaja itu kalau bisa ya sekolah dulu ya. Kalau punya cita-cita untuk masuk perguruan tinggi ya kita fokus di sana sampai betul-betul berkarir gitu. Kalau misalkan udah siap ya baru kita terjun. Ada ya 10 kesiapan ya di Iya, ada 10 ya? kesiapan. Oh ya, ada 10 kesiapan? Iya. Untuk menjadi? Untuk berkeluarga. Berkeluarga tadi? Iya. Apa nggak kalian nih 10? Insya Allah yang pertama. Wah hafal, coba yang pertama apa nih? Ini. Bantuin. Ada kesiapan usia tadi kesiapan yang 21 dan 25. Iya, keren itu. Slogan dari Bapak Ridwan Kamilnya 2125 keren. 2125 keren. Itu maksudnya untuk usia pernikahan berarti itu ya, 2125 keren itu ya. Iya, betul. Siap. Terus yang kedua itu dari segi fisik. Fisik. Iya. Terus finansial harus pada siap ya. Iya. Fisik, finansial, mental. Oke. Lalu ada lagi emosional ya. Emosional itu jadi salah satu faktor biasanya nih pas udah berkeluarga terus ada yang langsung cerai. Rata-rata dari emosional itu ya. Iya masih muda. Masih belum siap itu mental sama emosionalnya. Masih naik turun emosinya ya. Iya. Oke. Lanjut apa lagi? Mental, emosional, lalu dari ekonomi ya. Ekonomi ya. Oke. Lalu ada lagi intelektual. Intelektual juga. Intelektual itu menyangkut kepada pengetahuan ya, bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang baik. Karena kan sekarang itu pengetahuan ataupun tentang parenting itu tidak diajarkan di sekolah formal ya. Benar. Nah, jadi genre ini berusaha bagaimana caranya remaja tahu gitu sebelum mereka punya anak itu gimana ya cara mengasuh anak yang baik gitu supaya ya lebih siap gitu. Oke. Terus udah belum? Udah nyampe 10 belum? Saya tadi nggak dihitung. Iya, pokoknya terkait itu lah ya gitu. Jadi itulah faktor-faktor
kesiapan untuk masuk ke dunia pernikahan. Iya. Kalau salah satunya saja belum siap, berarti belum dong ya, belum siap ya. Karena ya kalau kurang satu ya gimana ya? Nilainya belum sempurna, belum lengkap. Belum lengkap ya, belum sempurna ya. Ini jadi pertimbangan juga untuk Barai semua untuk masuk ke dunia pernikahan. Tadi ada 10 kesiapan ya. Oke. Nah ini dengan adanya informasi-informasi ini sejauh ini ya, bagaimana nih tanggapan dari masyarakat atau penerimaan dari masyarakat? Apakah menerima atau banyak aturan sih? Gimana sih kalau dari kalian Duta Genre sendiri melihat ini? Kalau pengalaman aku ya Teh, alhamdulillah sih kalau dari respon masyarakat itu positif. Oh jadi mereka tuh ngelihatnya, oh jadi sekarang tuh beda sama zamannya ibu bapak dulu gitu. Ya, jadi oh berarti cara gini nih, misalnya orang tua kan ada orang tua yang nggak bisa nih, kurang tahu gimana nih parenting ke anak itu kayak gimana. Apalagi di usia-usia remaja kan, kadang orang tua tuh malah jadi salah langkah, jadi ngebebasin atau malah jadi ngekang gitu. Nah dengan adanya kami di Duta Genre atau program genre ini, para orang tua juga bisa lebih aware gitu, bisa lebih tenang juga karena ada kegiatan dari Pick Air, ada para duta genre yang emang mensosialisasikan nih di kehidupan remaja menuju dewasa juga itu gimana persiapannya itu. Jadi alhamdulillah selama ini tuh respon dari semuanya itu keren gitu. Oh keren ya duta genre itu. Sesuai tadi slogannya ya, keren ya. Iya. Nah ini kalau tujuan dari adanya Duta Genre selain tadi ke usia pernikahan atau edukasi berkeluarga ya, nanti ke depannya itu apalagi sih, ada hal lain nggak? Oke, kalau dari aku ya menjadi role model bagi teman-teman yang lain. Tentunya kan sebelum jadi duta ya kita juga harus bisa memperbaiki diri ya. Kan suri tauladan ya, contoh ya, kalian kan contoh. Betul, jadi ada PR bagi tersendiri ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Karena sesuatu itu dimulai dari sendiri ya. Sebelumnya kan kita ada seleksi dulu ya. Dari sana kita pun belajar gimana caranya jadi duta, gimana perilakunya gitu. Jadi teman-teman itu tidak meniru hal-hal yang tidak baiknya gitu. Jadi selain kita mempersembahkan yang terbaik untuk diri sendiri, kita pun harus bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita gitu. Jadi intinya role model yang baik lah, sehingga teman-teman punya inspirator, punya penyemangat juga bagi mereka untuk terus meraih mimpinya. Mantap, masih dicontoh dong ya. Kak Syarul mau nambahin tadi yang diceritakan oleh TV ini? Oh iya, jadi selain itu juga kita juga harus memberikan life skill. Keterampilan remaja itu kan penting ya, keterampilan bagi remaja, apalagi di 2045 itu Indonesia emas ya. Oh iya. Apalagi betul. Ada bonus demografi, di mana kalau bonus demografi ini dan juga menuju Indonesia emas kan perlu nih para remaja atau para penerus-penerus yang punya kualitas diri, yang punya skill biar nggak kalah sama teman-teman kita dari luar negeri gitu atau dari daerah-daerah luar gitu. Jadi kan ya kita juga para remaja harus mempersiapkan diri dari sekarang, bukan nanti, karena ada yang bilang apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan 5 tahun yang akan datang. Iya, jadi keterampilan itu penting banget sih Teh. Jadi harus menjadi perhatian utama juga ya. Iya, perhatian utama life skill itu. Life skill. Ternyata apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh di 5 tahun ke depan. Iya. Masa muda itu kunci dari masa tua. Iya. Kalau misalkan kita tidak mempersembahkan yang terbaik sekarang, maka kita akan tidak mendapatkan manisnya ya di akhir nanti. Kalau kita malas-malesan, apalagi sekarang kan kuliah online, sekolah online, kebanyakan tuh belajar ya sambil rebahan ya. Sambil rebahan. Iya, bangun tidur tuh nggak langsung mandi. Kebanyakan tuh off cam, jangan kalau misalkan langsung tiduran gitu ya, kuliah tuh ya gitu lah. Jadi kalau sekarang tuh sebaik mungkin atau kita rubah rubah perilaku itu, kita persembahkan yang terbaik untuk dosen, untuk diri kita sendiri. Ya kalau malas-malasan kita juga hasilnya bakal gitu-gitu aja ya. Itu akan menentukan 5 tahun nanti ke depan akan kelihatan ya. Mungkin kita sang rebahan nanti 5 tahun lagi rebahan dulu kali ya. Nah jadi harus ada perubahan ya. Iya betul. Dan apa yang bisa kita lakukan, jangan sampai ya ini kan mengubah ya, karena pandemi ini kebiasaan kita ya, norma kita berubah kan sekarang. Dulu kan ngerasain ya kalau pas zaman sekolah jam 6 tuh udah mandi ya nggak? Iya kan? Jam 6:30 udah pergi gitu, jam 7 udah ada di sekolah, udah mulai belajar, 7:10 udah mulai belajar gitu kan. Sekarang kan coba jam segitu masih rebahan, masih di kasur.
Jam 10 masih di kasur juga. Jam 12 bobo siang. Kapan mandinya? Makan nggak teratur, mandi nggak teratur, olahraga jarang ya kan. Nah ini apa ya? Ini emang PR besar kita ya. Karena pandemi ini banyak hal-hal yang positif dulu malah jadi berubah gitu ya, betul. Tidak kita lakukan lagi gitu ya. Ini harus jadi cambuk dan mungkin nanti bisa di-share sama teman-teman Duta Genre ya. Wah, ternyata anak muda itu jangan rebahan dulu, apa kayak ngerjain apa walaupun di rumah gitu ya. Ya kan? Harus bawa perubahan jadi. Ada perubahan dong. Jangan jadi generasi rebahan tapi jadi generasi perubahan. Nah, perubahan betul, setuju, itu bagus banget. Nah, setuju ya. Oke, sejauh ini program-program Duta Genre apa aja sih? Sejauh ini yang sering dilakuin sosialisasi sih, Teh. Sosialisasi secara offline mungkin terbatas ya karena emang pandemi dan apalagi beberapa minggu kebelakang itu PPKM. Jadi emang terbatas nih sosialisasi secara langsung ke lapangannya. Seringnya sih dari kami ya Teh ya. Online Teh. Online ya rata-rata ya. Online. Cara ininya ya sosialisasinya emang lagi IG seperti paling. itu ya. Yang disosialisasikan apa aja nih program-program kerjanya? Oh banyak sih Teh, kadang ada inspirasi nih kayak yang sekarang ini. Nah, itu sering banget salah ya. Satu juga salah ini ya. satunya ini juga memberikan inspirasi ataupun motivasi kepada teman-teman. Selain itu bukan cuman kami ya, tapi kita juga ngundang narasumber pembicara lainnya. Emang wah luar biasa kerennya Teh. Setuju. Pasti akan berbagi informasi dan ilmu ya. Iya benar. Seringnya secara online sih. Kemarin juga kebetulan ya Teh ya, kita udah ngadain webinar nih Teh. Webinar kebetulan di tanggal 12 Agustus ini. 12 Agustus Hari Remaja ya. Internasional. Sama tanggal 17 itu kan hari kemerdekaan tuh. Betul. Jadi tanggal 18-nya kita adain aja webinar dengan memperingati Hari Remaja Internasional dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, keren. Ini apa sih kalian program-programnya menyasarnya kemana sih? Nah, kalau targetnya, iya dari aku sendiri kan, aku tuh ada program namanya Galaksi Genre. Ini tuh generasi milenial berbagi inspirasi gitu. Ada gerakan 4G namanya. Yang pertama tuh genre digital literasi. Di sana kita berbagi informasi, kan sekarang media cetak itu sudah jarang digemari remaja ya. Apalagi buku sudah mulai tinggalkan kayaknya. Betul ya, mulai semua serba elektronik ya. Jadi kita lebih menyasar ke TikTok, Reels dan juga Facebook gitu ya, untuk menyebarkan info-info lewat video yang pendek. Seperti yang di TikTok itu kan ada kata-katanya mengenai edukasi genre, dan ternyata memang teman-teman lebih tertariknya seperti itu. Jadi kita berusaha berkolaborasi ya dengan teman-teman genre kecamatan yang lain, bikin video-video pendek yang kreatif tentunya, yang bisa membuat remaja paham ya akan genre walaupun sedikit-sedikit ya. Gitu. Terus yang kedua itu genre tamasya. Tamasya? Iya. Bener, tamasyanya pasti tamasya dong. Jadi kesannya itu enggak sosialisasi gitu Teh. Kita menyusur kepada anak-anak ataupun pesantren-pesantren, komunitas. Ya kan sekarang PPKM jadi agak susah ya. Iya. Cuman kita lebih ke teman-teman dekat di rumah gitu. Kita piknik aja deh ke tempat yang dekat, misalkan ke taman dekat rumah. Di sana kita berbagi info, sharing gitu tentang genre. Lalu ada juga geometri yang tadi diceritain sama Kang Syahrul. Genre menebar inspirasi. Kita mengundang para pembicara atau juga dari mahasiswa yang sudah sukses ketika usia muda. Jadi teman-teman yang lagi di rumah tuh nggak merasa kesepian atau nggak merasa sendiri, nggak berguna banget nih di rumah. Benar. Ngelihat teman yang udah sukses, oh ternyata bisa ya sukses walaupun di rumah aja gitu. Terus yang terakhir itu apa ya, lupa. Glitter. Iya, glitter tadi udah. Gemas, geometri dan gerak pekat. Apa tuh? Kalau itu tuh lebih ke genre peduli remaja dan masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat berbagi masker. Nah, sebentar lagi kita akan berkolaborasi dengan Jabar Bergerak, akan diadakan vaksinasi pelajar di Kabupaten Bandung Barat. Kapan itu rencananya? Tanggal 21 ya? Hari Sabtu sekarang. Ini. Iya. Dengan Bunda Sonya kita mengadakan vaksinasi untuk pelajar supaya teman-teman nggak takut nih buat vaksin ya. Kita bersama-sama cegah dan juga lawan COVID gitu. Terutama dari remaja harus punya semangat nih, saling menginspirasi. Aku kan udah divaksin dan ternyata alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat aja ya, kenapa-kenapa banyak ya. sekali stigma banyak yang hoax sekarang ya. Jangan vaksin katanya, nanti gimana. Nah,
aku tuh pingin memberikan edukasi kepada teman-teman remaja bahwa vaksin itu nggak nggak sejahat itu ya, nggak sejahat apa yang kita menakutkan lihat. gitu ya. Betul. Ya. Jadi ayo kita vaksin. Jangan takut ya, karena Jangan kan demi kesehatan kita namanya juga ikhtiar ya. Ikhtiar, bener. Kita kan ingin mencegah dari penyakit itu ya. Iya. Nah ini kan salah satu upayanya. Kalau nggak kita lakukan, nah gimana gitu ya? Kalau kita terkena kan, memang kita udah usaha, udah ada upaya ya. Iya, betul. Oke. Itu. Jadi menyasarnya ke anak-anak remaja juga ya. Remaja. Iya. Dan tetap ada juga ke masyarakat umumnya ada ya. Makanya tadi pembagian masker kayak gitu ya. Iya. Itu tetap juga ada ke masyarakatnya ya. Tapi memang yang ditamakannya kepada remaja gitu ya. Sejauh ini ke apa sih anak-anak mana sih lebih utamanya kalian mengejar audiensnya? Anak SMA atau kuliah gimana? Enggak sih Teh ya, pokoknya kan remaja itu kita juga udah sepakat ya Teh. Menurut BKKBN itu remaja itu dari usia 10 sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahun. 24 tahun dan belum menikah. Dan belum menikah. Dan Jadi belum kalau menikah. di bawah 24 tahun udah menikah berarti bukan remaja dong Iya, ya. sudah tidak masuk golongan kan. Ya. Oke. Tetap masuk sasaran gitu. Ya. Jadi untuk tujuannya ya sama sih Teh. SMP kan dari usia 10 sampai 14 tahun, Betul. SMA dari usia 15 sampai 19 tahun, anak-anak kan kuliah dari 19 sampai 24 tahun. Betul, Jadi betul. semuanya tujuan kita. Jadi tercover semua Tercover ya. semua. Dan itu adalah target-target dari Duta Genre Betul. untuk menebarkan berbagai informasi ya dari Betul. BKKBN gitu ya. Iya. Oke. Baik, jadi sekarang memang ada perubahan ya teman-teman semua. Tadi seperti kata Teh Feni ya, lebih ke arah digital ya. Iya. Jadi sekarang meja belajar kalian bersih dari buku-buku ya. Kalau zaman saya dulu itu tuh meja belajar penuh dengan buku, Buku ya, iya. buku, koran, majalah gitu ya, novel. Iya. Sekarang semua serba digital ya. Digital. Iya, apa karena namanya? zaman kan semakin maju ya. Hemat kertas ya. Iya, harus Sampai bisa ngelinting gitu, menyesuaikan. kertasnya sampai ngelinting. Betul, sekarang tuh paling 1-2 buku besar ya. Kalau Iya. di aku ya kebanyakan e-book dikasih dari kampus juga. Jadi harus bisa menyesuaikan lah sekarang juga. Iya, jadi emang penggunaan gadget dengan bijak itu Iya. harus benar-benar kita bisa melakukannya utama ya. Iya, yang penting dari penggunaannya ya, walaupun kita tahu banyak dampak negatif, kalau misalkan kita menggunakannya dengan hal positif, dengan baik, ya tentunya kita juga bakal mendapatkan output yang baik juga. Iya. Ini siap-siap matanya tambah minus nanti. Tapi suka kangen gak sih kalian dengan buku-buku hard copy gitu? Kangen, Iya, kangen ke perpus ya. Kangen kan? Sekarang masih ada nggak sih perpustakaan yang datangnya gimana dong? Iya. Perpustakaan sejauh ini gimana sih ya? Masih buku atau udah bentuk digital juga sih? Nggak sih Kalau dari di sekolahan? kampus, aku ya di Polban, itu masih berupa buku. Ada ya buku-buku Ada, ya? cuman yang memang ada namanya perpustakaan elektronik. Jadi ya? kita punya akun masing-masing yang dari NIM. Nah, kita masuk ke sana bisa juga pinjam e-book gitu. Oh, Ada e-book dua boleh jadinya iya. dipinjam ya? Fisik maupun secara e-booknya. Ada dua berarti ya? Gitu. Betul. Oke. Jadi penasaran gitu. Saya dulu paling suka ke perpustakaan gitu ya, minjem buku gitu ya, baca-baca novel, majalah, itu asik banget ya. Sekarang saya penasaran perpustakaan sekarang kayak gimana sih gitu loh. Oke. Nah, saya pengen tahu nih cerita dari Kang Syahrul sama Teh Feni ya. Gimana sih dulu ikutan Duta Genre? Ini idenya dari siapa? Kok bisa ikutan dan terdampar Duta Genre gimana gitu loh ceritanya, kenapa bisa ada di situ? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih Teh? Kak Syahrul. Oh iya. Syahrul dulu. Oke. Aku dulu ya Teh. Kalau aku sih dari Duta Genre sendiri udah tahu ya dari waktu SMP malah. Iya. Dari SMP PIKR itu apa, genre itu apa, Duta Genrenya itu siapa aja nih dari Kabupaten Bandung Barat ya. Udah tahu. Nah, tapi belum ada hati itu tergerak buat ikutan deh. Dari sampai SMA ya belum. Nah, kebetulan pas kemarin ada perlu ke desa deh ceritanya. Ceritanya ke desa. Ke desa ada perlu ke desa. Ngapain? Kepo ya. Ngapain ke desa ya? Buat surat. Bro. Oh, Surat sesuatu. Apa, ya? Surat
Ya jangan sudah mau nikah nggak jadi nikah. Iya. Aduh, ketahuan. Iya, gak jadi. Bukan ya, bukan. Bukan ya, Iya, bukan ya. bukan. Terus Kang Syahrul ini umur sekarang berapa? 20-an. Udah lulus SMA berarti ya? Iya, SMA. Sekarang kuliah di mana? Kuliah di STIA Cimahi teh. STIA Cimahi ya? Iya, ambil jurusan administrasi negara. Semester berapa sekarang? Semester 2. Oke, jadi Menuju pas daftar itu pas sudah kuliah ya? Iya. Oke, terus lanjut gimana? Nah, Terus lanjut. ke desa? Ke desa ngurusin, ngantri kan ya teh nunggu. Ada dari staf desa bagian administrasi itu nawarin ke Syahrul itu. Rul mau ikutan nggak? Awalnya ya nggak tahu ya teh kalau aku itu. Oh, ada pembukaan ya, ada pembukaan pemilihan duta genre tingkat kecamatan. Belum tahu. Untung dikasih tahu sama staf desanya. Iya. Dikirim tuh pamflet sama apa? Formulirnya Oh, iya? dikirim iya. Ada di desa berarti itu Ada ya? ada di desa. Oke. Nah, ikutan aja, iseng-iseng ya teh, iseng-iseng daftar, terus datang, singkat ceritanya datang ke kecamatan, dites, diseleksi juga kan, tahapan seleksinya hampir sama lah di tingkat kabupaten, ada Q&A, ada tes tulis, ada tes bakat, dan juga ada apa KIE, itu sama, dan alhamdulillah gak nyangka juga ya waktu tingkat tingkat kecamatan itu bakalan lulus, tapi alhamdulillah lulus. Lulus mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten, nggak disangka-sangka itu. Iya, tingkat kabupaten, lanjut lagi ke tingkat kabupaten. Itu perjuangannya panjang ya. Iya. Untuk ke tingkat kabupaten lebih panjang dari tingkat kecamatan, Oh, ya? luar biasa ya. Lebih lama ya? Lebih lama teh. Nggak ada di pikiran bakalan kayak gini, ternyata kayak gitu seleksinya itu. Mulai dari persiapan video challenge ya teh. Video challenge itu persiapan sampai sempat ya teh kalau aku tuh udah bikin video kehapus videonya. Aduh, kenapa bisa gitu? Nggak Sayang tahu ya, kan? tapi kok pas dicari, pas mau diedit ya teh, nggak ada videonya. Bikin lagi Hamin 1. Bikin lagi. Bikin lagi Hamin 1. Pas mau diedit tuh mati lampu. Aduh. Banyak godaannya ya. Banyak godaannya tuh, itu udah bener Biasa. keringetan, udah pengen nangis yang namanya. Aduh, gimana ditanyain sama PR kecamatannya kan dibantuin Iya, ya. iya. Rul gimana? Aduh, namanya udah pasrah kayaknya tuh. Biarin lah, telat gak apa-apa gitu pas ngumpulinnya. Tapi alhamdulillah akhirnya telat 1 menit lah. Jadi akhirnya ya. Alhamdulillah diseleksi tingkat kabupaten kan online dulu tuh, udah online 8 besar ya. 8 besar offline ke KBB dan alhamdulillah terpilih juga. Alhamdulillah. Jadi masuk 8 besar ya. Iya, Alhamdulillah. Luar biasa Luar biasa Tepuk tangan itu. dulu dong. Perjuangannya luar biasa ya. Bahkan tadi banyak apa sih ya cobaannya ya. Ya ada cobaannya. Dan sampaikan video gagal, bikin harus beberapa kali ya, tapi akhirnya ya udah rezeki ya. Dan kualitasnya juga pastinya bagus ya, makanya Insya bisa Allah. bisa apa namanya lolos gitu ya. Betul. Oke. Di duta genre ini apakah semuanya dari apa namanya peringkat 1 sampai 8 sama atau ada perbedaan ini nggak sih apa namanya apa kayak semacam penobatan ini duta genre apa gitu 3 besar nggak ada? Oke. Jadi Teh, tadi kan 8 orang ya teh yang masuk grand final. Aku dan Syahrul alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Ada juara 2, juara 3, harapan 1 ya, harapan 2, harapan 3. Lalu ada duta favorit dan duta kreatif. Oke. Jadi Itu dari 8 ya? 8 finalis itu dapat semua kategori. Oke. Dan ini mewakili Kabupaten Bandung Barat ya, Iya. dari berbagai kecamatan tadi ya. Betul. Oh, luar biasa. Itu saingannya ada berapa banyak dulu pas di awal-awal? 16 pasang ya, 16 Iya, 16 16 kecamatan. pasang, 16 kecamatan ya. Iya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih ceritanya Kang Syahrul? Tadi udah itu gitu, nggak ada Iya. hal-hal lain yang gimana gitu, semuanya dilalui, tes-tesnya apa aja kemarin Oh iya, pas kalau ikutan tes di genre? tingkat kabupaten tuh awalnya itu video challenge. Video challenge, terus bikin video gitu ya tentang Itu stunting. tentang apa? Itu Tentang stunting. emang udah di Udah ada ditentuin deh. temanya ya? Iya, udah ada temanya. Oke. Bikin tentang stunting minimal 8 menit katanya. 8 menit. 8 menit. Panjang Aduh, ya. panjang banget Ya, itu teh. lama Aduh, ya. panjang banget. Apalagi ada temen yang animasi ya. Iya. Iya, keren. bikinnya animasi 8 menit. Oh, keren dibikin sih. animasi. Iya. Dibikin animasi keren sih. Oh,
Dibantu dong ya ini ya, karena sepertinya dibantu. Ada tim mungkin ada ya. timnya ya, karena kan kita nggak mungkin semua dilakuin sendiri ya. Iya. Mending kalau kita punya kemampuan untuk gitu Iya, ya, bikin iya, anime gitu ya. Oke, Nah, terus? sudah video challenge, lanjut lagi tes tulis 100 soal ya Teh. Betul. 100 soal tentang ya kesehatan reproduksi, tentang narkoba dan lain-lainnya ya. Terus ada interview juga, wawancara dari para senior-senior kami sebelumnya. Dari duta genre Ya, sebelumnya. duta genre sebelumnya atau pengurus forum genre dan juga PIK remaja. Udah wawancara itu apa lagi Teh? Udah, kita tunggu pengumuman Oh iya, delapan besar. pengumuman tuh deg-degan Teh, malam-malam Iya, itu malam-malam. pengumumannya. Wah. Live YouTube ya. Iya, Live YouTube itu live ya. YouTube. Jadi harus mantengin Iya. YouTube dong Iya. kalian ya. Wah. Udah capek, udah ngantuk, deg-degan lagi. Aduh, luar biasa. Nggak sempet tidur ya sore Enggak. Kita sempet tidur. nungguin pengumuman. Nungguin itu. Keluar jam berapa tuh? Jam setengah 10-an. Iya. Setengah Ya, 10. pengumuman setengah 10-an. Alhamdulillah aku sama Feni masuk 8 besar. Wih. Besoknya harus langsung ke kabupaten ya siangnya. Dan kebetulan ingat lagi Selempang kecamatan itu aku ketinggalan Teh. Lupa. Gitu ya. lagi. Kenapa bisa lupa itu? Malam tuh udah siapin, udah dilipat tapi belum dimasukin tas. Oh. Pas siang itu mau berangkat. Udah mulai mau kesiangan nih. Lupa deh pas nyampe ke Buru-buru sana ya. iya. Masih ada di Biasa meja aja, itu. Pas nyampe biasa aja Teh, pas lihat teman-teman pakai selempang. Kok ada yang kurang. Sesuatu gitu Iya. ya, baru inget ya. Baru ingat, tapi alhamdulillah sih datang tepat waktu sebelum dimulai acara. Oh, itu balik lagi atau ada yang nganterin? Ada yang nganterin, kebetulan ada yang Keluarga ya? nganterin. Oh, iya, ada. Untung keluarganya baik ya. Dan untung masih nggak terlalu jauh ya rumahnya ya. Iya kan? Iya, deket ya. Deket sih dari desa aku ke kabupaten lumayan. Desa dekat. apa nih, Kang? Desa Cipada Teh. Cipada. Iya. Ke kabupaten ya. Kabupaten ya. Untung di Cipada. Coba rumahnya di Gunung Halu gimana? Wow. Nah, lanjut di kabupatennya ya Teh. Gimana? Itu kalau nggak bawa selempang gimana dong itu? Oh. Bisa didiskualifikasi nggak itu? Enggak sih, Enggak tapi gitu. Enggak ya, hanya gimana enggak. ya? Gimana kurang kayaknya nggak mewakili kecamatan gitu karena nggak ada nama kecamatannya. Betul. Dan nggak ganteng aja nggak Iya, Iya. nggak percaya diri Teh sebenarnya, Betul. nggak pede. Betul harus ada itu ya. Iya. Terus apa lagi? Tingkat kabupatennya tuh gimana? Kita tuh sampai jam 1 siang ya. Iya. Sampai di sana jam 1 siang. Habis itu ada pembukaan, sambutan-sambutan dan ada FGD. Iya. Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Oke. Jadi di sana kita dibagi menjadi 4 kelompok ya, putra putri. Nanti misalkan kelompok aku dan kelompok Syahrul 4 orang itu maju ke depan untuk debat ya. Oh gitu. Mengenai ada isu debat ya. isu Iya. stunting maupun isu keremajaan. Misalkan apakah kamu setuju? Jadi udah ditentuin ya pro Ya, atau ya. kontra. Misalkan kita mengenai stunting misalkan atau isu-isu mengenai pembukaan pariwisata di Indonesia, apakah kamu setuju atau tidak? Tapi udah dipastikan ini bagian setuju, bagian enggak Iya, gitu ya. Tinggal jadi alasannya aja gitu kita ya. mencari argumen, mencari fakta sendiri gitu. Itu pun sudah ada dewan juri. Jadi di sana kita dilatih diuji makanya diuji kekritisannya, lalu komunikasinya, cara menyampaikan pendapat. Itu masing-masing hanya 2 menit ya. 2 menit Harus ya. singkat, jelas, padat pokoknya. Jadi bukan Iya. masalah setuju tidak setujunya, tapi lebih pada ini ya, ke Penyampaian, penyampaiannya dan kita bisa menanggapi ya satu betul. Isu gitu ya dengan baik gitu ya, mungkin maksudnya itu ya. Iya, dari FGD. Udah FGD kita istirahat ya. Persiapan segala macam. Sampai malam itu kita pembukaan jam 8. Iya. Oke di KBB Habis- itu ya. Iya, ada catwalk dulu tuh sama pasangan-pasangannya. Oh ya? Iya. Kan kita secara offline ya, tapi dibatasi pakai masker itu ya. Tetap memperhatikan prokes pas waktu grand final. Habis catwalk kita semua Ntar dulu itu catwalk kalian bajunya dari mana? Apakah ada sponsor. ada sponsor? Alhamdulillah. Iya. Soalnya kan ribet ya kalau kita harus jahit dulu gitu ya. Waktunya kan sebentar ya. Iya, Pengumumannya betul. kemarin Satu besoknya malam. langsung. Besoknya langsung. Tidak satu malam ya, kurang. Tidak. Kita repot kan nyari bajunya. Iya, alhamdulillahnya Ada sponsor. Iya, ada MUA-nya juga di sana. Jadi kita nggak perlu nggak ribet lah. nggak ribet harus Alhamdulillah. dandan sendiri, apalagi yang ini yang cewek ya. Perempuan. Iya, pokoknya luar biasa. PIK Remaja Formasi KBB itu fasilitasnya kita sudah lengkap ya. Alhamdulillah. Jadi tidak terlalu meribetkan kita sebagai peserta gitu. Nah, di sanalah kita pengumuman yang harapan 1 2 3, lalu ada yang tadi ya kreatif dan juga favorit. Nah,
ada pengumuman 3 besar itu ada Q&A. Oke, ada Q&A lagi ya. Q&A lagi untuk menentukan juara 1, 2, 3-nya. Jadi aku sama Syahrul tuh di depan dengan 4 teman yang lain. Ya, yang sama-sama. Berarti kalian sepasang ini waktu itu? Enggak. Beda pasang ya? Beda kecamatan. Dikasih pertanyaan, satu pertanyaan itu 1 menit ya? 1 menit. Ya, kita jawab 1 menit. 1 menit aja ya? Iya, ada yang berbahasa Inggris, macam-macam lagi. Jadi, luar biasa. Jadi jawabnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Gitu ya? Boleh, atau ada bahasa juga Sunda? Bisa? Ada juga pertanyaan yang berbahasa Inggris gitu. Tapi itu bagaimana kemampuan kita ya. Ada juga teman aku yang dikasih pertanyaan bahasa Inggris tapi beliau misalkan tidak mampu ya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi gimana kitanya aja ya, tinggal nanti hasil jawabannya. Jawabannya, penyampaiannya. Oke. Baik, jadi kalau Kang Syahrul pas masih udah kuliah ya? Iya. Umur 20 ya kemarin ya? Ikutan Duta Genre. Nah, kalau Teh Feni sendiri gimana ceritanya kemarin bisa ikutan? Teh Feni sekarang sekolah di mana? Sekarang di Polban. Polban. Sama ya? Beda. Beda ya? Tadi STIA. Polban ya? Polban mana? Politeknik Negeri Bandung yang di Ciwaruga. Ciwaruga, oke. Sama usianya dengan Kang Syahrul gimana? Kita satu SMA. SMA. Oh gitu. Jadi ketemu tuh. Iya. Tapi taunya pas di Duta Genre, nggak Iya, janjian sebelumnya? Enggak. Pas sesi foto ketemu kayak yang kenal gitu. Ternyata Teh Feni. Kita Di SMA mana kalian? sebelahan kelasnya IPS juga. Di SMA mana? Semancis. Seman satu Cisarua, iya. Iya. Beda kecamatan aja. Jadi beda kecamatan Cipada kalau Teh Feni? Aku di Desa Mangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan. Cikalongwetan ya. Oke, Desa Mangunjaya ya. Tapi sekolahnya di Semancis itu ya. Iya. Oke, jadi sama ya, umurnya sama. Ikutannya taunya dari mana nih Duta Genre? Apa ada teman yang juga ikutan? Aku kebetulan dikasih info dari Kang Usep ya, penggerak dari Cikalongwetan. Beliau tuh kebetulan kan kakak kelas kita juga ya di Semancis. Beliau tuh nge-WhatsApp ke aku, Fen mau ikutan nggak? Ya? Iya, mau ikutan Duta Genre yang ke tingkat kecamatan. Nah, yuk sama Akang dibantu. Ya udah aku ikut seleksinya yang di kecamatan dan alhamdulillahnya kepilih. Oke. Nah, sesudah itu kan langsung ya ke kabupaten dan kecamatan aku tuh ditunjuk dan juga pemilihannya itu H-1 sebelum sesi foto ya. Iya, jadi memang betul-betul aku juga ribet gitu. Belum lagi kan waktunya ya. Aku di Polban kuliah full day dari hari Senin sampai Jumat gitu. Belum lagi nyiapin buat photoshoot ya, tapi alhamdulillahnya lancar gitu. Langsung ke sana berangkat sama panitia dari kecamatan photoshoot. Nah, habis itu ya kita ikut seleksi ya kayak tadi kata Kang Syahrul. Tes tulis, lalu kita ada pembekalan juga. Jadi sebelum kita terjun ke genre ada pembekalan apa itu Pick Air. Gitu, apa itu genre. Jadi ada kita tuh lebih tahu dan lebih paham ya dari para pembicara yang memang sudah sebelumnya terjun di genre, dari BKKBN, dari DP2KBB juga gitu. Setelah itu ya tadi pengumuman dan lain sebagainya. Nah, kalau dari aku sendiri, Fanny itu orangnya malu ya untuk berbagi ke teman-teman gitu. Pemalu sebenarnya ya. Emang dari SMA pemalu dia? Kelihatannya tapi inspiratif banget dari SMA. Mantap. Pas waktu ada sesi photoshoot kan itu ada promosi foto ya untuk menentukan genre favorit. Aduh malu ya kan minta bantuan teman-teman like dong gitu. Tapi ya namanya genre ya kita harus berusaha untuk bisa dekat sama teman-teman gitu. Izin sama orang tua pun malu-malu awalnya ikut ini ya, tapi orang tua mendukung ya, alhamdulillah nggak dilarang ya. Iya, daripada rebahan terus di rumah kan. Mama tuh ngelihat kamu dari pagi sampai sore. Kayaknya mamanya juga udah gerah gitu ya. Iya, ini salah satu pendorong mama tuh gitu. Tadi juga kan pagi kesini mah mau izin ya, mau ada bikin podcast sama Syahrul ya di Baraya kita. Di mana di Bandung. Ternyata kasih izin asalkan tetap jaga protokol kesehatan gitu. Mama selalu dukung alhamdulillahnya. Gitu. Jadi dari perjuangan awal sampai akhir pemilihan tuh mama selalu ngedukung, ayo teh gimana perkembangannya gitu. Nah, pas alhamdulillah dapat juara 1 kan malam ya pulangnya jam 12 teh. 12 malam ya. Iya, jam 12 Terus gimana dong, diantar, dijemput? Nah, kebetulan Fanny tuh pas kita datang ke sana aja tuh
sama Syahrul, sama Fahri ya, pasangan Feni yang Cikalong. Yang satu ini ya, kecamatan. Iya. Ternyata gak ada angkutan umum tuh malam-malam kan. Untungnya masih ada Grab. Kita naik Grab ya. Iya, ternyata jam 12 malam gitu loh ya, jauh. Takut ya, apalagi gak ada tempat nginap ya. Walaupun di kecamatan banyak, di Cisarua, kecamatan Cisarua banyak banget temen, tapi malu ya, gak udah enak malam. ya, udah malam soalnya ya. Itu sih pengalaman yang aduh bikin panik, pulangnya gimana ya. Apalagi ya kondisinya lagi kayak gini kan ya. Iya. Oke. Tapi seneng ya. Senang alhamdulillah dapat teman-teman baru yang keren-keren ya, Duta Genre KBP itu. Sekarang juga alhamdulillah lebih produktif. Ada rasa kesenangan tersendiri ketika berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Karena betul Feni pernah dengar ya, satu kepedulian itu menimbulkan beribu kebahagiaan. Dan itu memang terasa ya. Iya, jadi senang kita berbagi hal yang baik untuk orang lain ya. Iya. Hasilnya kepada diri kita sendiri sebenarnya ya. Betul. Jadi kita belajar bukan hanya untuk diri sendiri ya sekarang. Kita belajar lalu sharing. Sharing, jadi enggak untuk diri sendiri tapi senang untuk berbagi ke teman-teman. Oke, mantap ya. Jadi beda caranya aja ya. Tadi kalau Kang Syahrul tahu informasi dari desa ya. Iya. Untung ke desa ya, kalau nggak tahu dia. Kalau Teh Feni dapat informasi dari temen ya, yang emang tahu informasi tersebut ya. Tapi memang dari SMA, Feni tahunya dari SMA Teh. Udah ada ya, udah ada informasi itu. Kebetulan ya. kan Feni di asrama ya dulu SMA-nya. Oh, ada asramanya ya? Ada di Cisarua, ada namanya SMA Bina Siswa. Iya. Jadi nginep di sana ya di asrama. Selama gitu 3 tahun kita di asrama. Di Paling asrama. pulang ke rumahnya tuh 2 bulan sekali gitu. Kalau lagi ada waktu pulang gitu. Atau enggak mama atau ayah yang nengok ke asrama. Ke asrama ya, karena emang jaraknya lumayan ya. Iya, dari betul. sekolah ke rumah ya. Iya. Dan alhamdulillah disediakan asrama ya. Iya, alhamdulillah. Bagus itu. Nggak semua sekolah punya asrama kan? Iya, nah kebetulan temen yang sekamar itu ikutan Duta Genre Cisarua sebelum Syahrul. Alhamdulillah beliau juga juara 2 ya di Kabupaten Bandung Baratnya, dan Feni taunya dari beliau gitu. Oke. Nah ini untuk teman-teman Baraya semua nih yang lagi menyimak ya, yang mungkin juga kepikiran ingin ikutan jadi Duta Genre ini harus gimana? Informasinya tahu dari mana? Boleh kasih informasi lebih detail lagi kepada mereka, silakan. Ya, boleh buat teman-teman semua yang mau gabung ke forum genre atau jadi Duta Genre nih. Sebenarnya informasinya banyak sih tuh. Ada di media sosial, apalagi di Instagram. Ada ya, tinggal klik aja cari ya. Iya, tinggal kita klik aja asal kita mau. Ada sebenarnya. Semuanya ada ya. Iya, misalnya kita nyari tahu aja nih di PIK remaja asal kecamatan kita atau PIK remaja di asal kabupaten kita, pasti ada informasi misalnya buat tahun depan ya. Ada pemilihan Duta Genre tahun 2022, pasti langsung ada informasinya di PIK remaja masing-masing kayak gitu, atau di forum genrenya masing-masing. Jadi kita bisa cari tahu aja di media sosial, itu selalu ada. Pasti ada. Ini biasanya di bulan apa sih timelinenya? Beda-beda ya. Iya, kalau dari FIK aku kan namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu setiap bulan Januari. Setiap Januari udah ada ya. Iya, ada rekrutmen. Kabupaten tuh biasanya April ya. April. Okay. Dan provinsi itu Juli. Untuk nasional biasanya September ya. Iya, jadi pokoknya catat aja bulan-bulan itu ya, tidak jauh. Ya, persiapan dari sekarang. Ya. Persiapan. Nah, ini kriterianya apa aja sih untuk menjadi Duta Genre supaya teman-teman juga bisa siap-siap nih, apa aja? Oke, untuk kriteria mungkin ya. Yang aku pahamin, jadi teman-teman, masa sih seorang duta nggak kenal dengan PIK R? Iya. Karena wadah dari Duta Genre itu kan PIK R. Iya. Genre itu duta itu sebagai ambasadornya yang mengenalkan program-program PIK R. Jadi yuk teman-teman yang belum gabung PIK R, gabung PIK R yang ada di sekolah, yang ada di kecamatan, ada di kabupaten, gabung aja ke sana. Nanti di sana kita bakalan ada sharing-sharing, pembinaan mengenai genre. Jadi teman-teman sebelum jadi duta tahu lah ya apa itu materi-materinya yang bakalan kita bahas dan bakalan kita sosialisasikan kepada teman-teman gitu. Nah, yang aku dengar nih ya, di Kabupaten Bandung Barat tahun ini juga ya, dan tahun depan itu duta itu harus dari PIK R Teh. Oh, harus ya? Harus. Jadi nggak bisa dari umum gitu ya, nggak bisa ya? Yang nggak termasuk di dalamnya nggak bisa ya? Iya, betul. Nah, setidaknya lah sudah tahu gitu materi-materi tentang PIK R dan genre.
Nah jadi dari sekarang masuk PIK R ya. Harus ya itu Maya kalau emang mau jadi duta genre ya. Dan untungnya banyak ya dengan mengikuti PIK R itu. PIK R itu sudah tersebar, pokoknya tanya-tanya aja nanti mau ke kita ya atau mau ke teman-teman yang udah gabung di PIK R. Kalau di Kabupaten Bandung Barat itu namanya PIK Remaja Formasi. PIK Remaja Formasi. Oke. Iya, nanti searching aja ya di Instagramnya, di sana bakalan banyak info. Nah, selain ikut PIK R, mungkin teman-teman sekarang belajar berkomunikasi yang baik ya. Berkomunikasi ya. Iya, tentunya dalam menyampaikan atau sosialisasi. Kalau misalkan pesan kita nggak dipahamin, kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Jadi sebisa ada yang salah itu ya. Iya, bisa menyampaikan dengan baik dan pesan kita tuh tersampaikan juga kepada mereka yang mendengarkan. Gitu. Ada tambahan? Tentunya remaja ya Teh. Yang tadi remaja ya, harus ya. Kalau mantan remaja nggak bisa ya. Kalau ini dari fisik, tinggi badan itu nggak ada ya. Kan biasanya kan kalau ikut-ikutan apa gitu harus ada ya, harus tingginya berapa minimal, cewek berapa, cowok berapa. Alhamdulillah di duta genre nggak ada sih kalau ketentuan buat fisik ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Asal sehat aja, sehat fisik, sehat mental juga, dan tentunya belum pernah ya menikah. Belum pernah nikah ya, itu otomatis ya, karena tadi remaja tadi ya. Iya. Ada yang lainnya nggak? Harus pendidikannya nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan dia lulusan SMP bisa ikutan? Bisa asalkan dia aktif di PIK R. Di PIK R gitu tadi ya. Aktif menjadi aktivis. Yang Teh Putri juga dia udah bekerja ya, tapi kan dia sekaligus mahasiswa gitu. Jadi masih bisa lah, maupun teman-teman sekarang udah bekerja masih tetap bisa gabung di forum genre. Oke, itu aja ya persyaratan umum lah ya. Iya. Oke. Nah, untuk pada semua silakan ya yang berminat bisa ikutan ya. Dan tadi bisa searching aja kepo-kepoin ya IG-nya ya. Nah, beragam informasi ada di sana. Nah, kalian bertugas sampai kapan nih kan dinobatkannya April. Nah, sampai kapan nih tugas kalian di Duta Genre? Kita belum memastikan ya. Takutnya memang tahun depan masih ada COVID, tapi kita berdoa semoga cepat-cepat turun ya kasus COVID, kita kembali normal lagi. Kemungkinan sih ya bulan April lagi ya. Iya, bulan April lagi 1 tahun full. Iya. Tapi kadang juga maju ataupun mundur. Cuman ya nggak akan jauh lah ya dari bulan April. Oke. 1 tahun periode. Tahun lah ya. Cukup ya. Cukup. Nah, suka duka kalian sebagai Duta Genre apa nih? Kang Syahrul dulu ya, sukanya sih alhamdulillah Teh bisa bikin semangat teman-teman gitu. Kalau lihat teman-teman yang senang itu senang juga. Tadi udah disampaikan juga tuh sama Teh Ferni. Jadi ke diri kita itu jadi senang, jadi semangat, jadi termotivasi. Tentunya jadi positive thinking juga gitu. Jadi pikiran kita sehari-hari itu jadi lebih positif gitu. Terus pengalaman tentunya lebih banyak lagi. Terus ilmu juga tentunya lebih banyak lagi, mulai dari komunikasi, keterampilan, wawasan, dan juga pandangan kita tuh jadi lebih open mind dan juga lebih aware gitu terhadap remaja. Jujur ya Teh, kalau aku waktu sebelum ikutan Duta Genre, lihat permasalahan-permasalahan remaja itu hanya untuk penilaian sendiri gitu. Nggak bisa di-sharingin sama teman-teman, nggak mau juga buat sharing sama teman-teman gitu. Jadi hanya buat penilaian diri sendiri. Kamu itu jangan kayak gitu. Gitu aja ya. Iya, ini itu gitu salah. Aja. Udah gitu aja. Nah, kalau sekarang udah ikutan Duta Genre, ikutan PIK Remaja, jadi lebih aware juga, lebih. Oh, aku harus bisa ngajak teman-teman nih, biar nggak kayak gitu. Aku bisa ngasih tahu nih biar teman-teman nggak terjerumus kayak gitu. Jadi kayak gitu Teh, senangnya itu. Dan dukanya tentunya apa ya? Dukanya sih bagi waktu paling ya. Iya, bagi waktu paling. Kalau capek semuanya pasti capek ya Teh. Tapi seneng juga gitu, capek juga. Kalau capeknya capek senang ya. Iya, capek senang gitu. Nggak yang bikin stres lah. Kan kita juga kan ikutan eskul apapun pasti capek lah ya, olahraga, bela diri atau hal-hal yang lain pasti capek juga. Hanya kan semua kenapa pada ikutan eskul pada mau kan? Ya, karena happy di situ. Happy bener. Teman-temannya juga pada asik kan. Nah, jadi ya walaupun capek tetap senang gitu. Dan nggak ada sih kalau dari aku ya, paling hanya waktu aja sih. Kita harus pintar-pintar bagi waktu, di mana waktu buat pekerjaan rumah, di mana waktu buat kuliah, waktu buat sosialisasi sama Duta Genre dan lain-lainnya, terus waktu buat sosial sama teman-teman juga ya, main atau kayak gitu. Kita harus bisa pintar-pintar bagi-bagi waktu aja sih Teh. Kalau Kang Syahrul cita-cita ke depan jadi apa? Gimana tuh? Cita-cita ke depan jadi apa nih setelah jadi Duta Genre? Aduh, jadi malu ya.
Kuliah ngambil apa? Administrasi negara teh. Wah, ini ya administrasi negara. Berarti tukang administrasi. Iya, mudah-mudahan aja. Calon staff. Iya. Staff dia. Amin. Oke. Sesuai lah dengan backgroundnya mudah-mudahan ya nanti ya. Insya Allah, dan bisa dipakai ilmunya ya. Ya, amin. Minta doanya aja dari teman-teman semua. Kalau Teh Feni apa nih suka dukanya? Kalau dari Feni sendiri tentunya seneng ya, karena kan kita pernah mendengar hadis yang orang yang paling baik itu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, setidaknya Feni bisa mengamalkan dalil itu dalam kehidupan ya. Ya walaupun belum kafah dan juga belum baik ya, tapi setidaknya kita berusaha untuk terus bermanfaat bagi orang lain ya dengan cara berbagi, sharing ilmu. Kalau misalkan teman-teman yang lain terinspirasi, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kita juga semakin bersemangat. Kalau dukanya tadi sama ya, paling dari segi waktu. Karena kan Polban itu ya tadi padat ya. Karena kita mengambil paketan dan juga banyak banget ya pembelajarannya, tapi alhamdulillah tadi kita menghabiskan waktunya kan dengan yang baik-baik. Iya. Tentunya kalau misalkan dengan yang baik-baik ada kepuasan tersendiri yang bisa bikin kita bahagia juga. Jadi kayak enggak unfaedah lah ya kita ngabisin waktu tuh. Iya, ada faedahnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kitanya ikhlas aja ngejalaninnya dan tetap tawadu gitu. Insya Allah ya. Sekarang lagi kuliah apa nih? Akuntansi. Wah, akuntan ya. Hebat ya. Amin. Ahli akuntan nanti ya. Iya, amin. Iya. Itu cita-cita sejak SMP. Betul, cita-cita banget ini Iya, ya. benar banget. SMP tuh Enggak salah jurusan. Iya, ya? enggak salah. Karena salah jurusan enggak Syarul? Enggak. ya walaupun sekarang dalam menjalani prosesnya banyak banget ya teh hambatan, tantangan. Aduh gimana ini pusing, susah tanya ke dosen, ke temen juga malu kalau banyak tanya ya. Tapi alhamdulillah sih dinikmatin aja prosesnya. Asalkan kita tetap berusaha ya cari sumber-sumber dari YouTube kan banyak. Dari mana lagi, dari ibu maupun dari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi jangan menyerah lah teman-teman yang lagi pusing kuliah. Semangat. Siapa lagi online ya? Iya. Mau nanya ke siapa ya? Betul. Nanya ke mama nggak ngerti. Oke, waktu kita nggak kerasa nih udah hampir habis ya. Pesan-pesan dong dari kalian kepada Baraya semua selaku duta genre, pesan-pesannya apa? Kang Syarul? Oh, iya. Oke, buat teman-teman semua, masa remaja itu masa yang singkat, jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik dan juga kita harus berbedalah antara merusak masa depan dengan mempersiapkan masa depan. Teman-teman pasti udah mengerti untuk para remaja, jadi tetap terus berkontribusi untuk negara juga. Insya Allah ya. Iya, singkat ya, cuma 24 tahun ya. Iya, betul. Kan? Cuma 24 tahun gitu loh, kalau disia-siakan kan sayang. Kan dengan 4 tahun lagi saya udah habis. Remako. Udah habis, udah lewat 24 ya. Oke. Jangan sampai dilewatkan. Sia-sia, nanti habis nggak bakalan diulang lagi ya. Iya. Oke, sip. Dari Teh Feni, pesan-pesannya sebagai duta genre. Iya, dari aku, yuk teman-teman mulai dari sekarang kita jadi generasi yang berencana. Rencanakan masa depan, rencanakan pendidikan, rencanakan mengenai kehidupan berumah tangga. Dan karena investasi ya, remaja itu merupakan masa investasi, masa kita di masa tua nanti. Yuk kita berusaha menjadi lebih baik, jadi generasi berencana, karena berencana itu keren. Berencana itu keren. Dan gini ya, sekarang ya. Mantap Oke deh, Kang Syarul, terima kasih udah main ke studio Baraya ya. Sukses selalu ya, kuliahnya, duta genrenya, semua yang dilakoni ya. Teh Feni juga ya, makasih ya. Mudah-mudahan jadi akuntan yang hebat ya. Amin ya Allah. Ditunggu informasi-informasi lainnya ya untuk Baraya semua dari genre ya. Oke, sip. Baik Baraya, demikian obrolan kita di kesempatan hari ini bersama Kang Syarul dan Teh Feni, duta genre Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Saya Andias Medi dan juga segenap kru bertugas mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi, salam genre. Gini ya. Salam genre. Salam genre. Oke. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com